Sejumlah politisi elit berpengalaman Nusa Tenggara Barat akan bergabung Partai Nasdem pada pemilu 2024. Tokoh-tokoh elit NTB ini akan menjadi jagoan Partai Nasdem untuk berkompetisi merebut kursi DPR RI di Pulau Sumbawa dan Lombok. Di antaranya Mori Hanafi, ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jimmy. Baik, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mei. Sejumlah tokoh elit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sejumlah elit partai tersebut diantaranya adalah salah satunya Mori Hanafi, yang dimana pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB pada tahun 2019 lalu. Hanya saja Mori Hanafi belum menemui kemenangannya di kursi elit nomor 2 Provinsi NTB tersebut. Kemudian Mori Hanafi juga merupakan ex-politisi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Lalu ada nama lainnya lagi yakni Jamaluddin Malik, yang dimana Jamaluddin Malik ini merupakan mantan Bupati Sumbawa periode tahun 2005 hingga 2010. Jamaluddin Malik ini nantinya akan ikut bersama-sama dengan Mori Hanafi untuk kursi legislatif bersama Mori Hanafi di Dapil NTB nomor 2, di Dapil NTB nomor 1 yakni Pulau Sumbawa. Lalu ada tokoh wanita yakni atas nama Ika Rizky Feryani, yang dimana salah satu mantan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada Dompu sebelumnya. Hanya saja Ika juga masih sama seperti Mori Hanafi, masih belum mampu untuk maju ke sebagai sebagai wakil Bupati Dompu. Selanjutnya akan ada dari Dapil 2 NTB, yang dimana Pulau Lombok. Berbagai macam tokoh-tokoh tersebut diantaranya seperti Fauzan Khalid, di mana Fauzan Khalid ini merupakan Bupati Lombok Barat yang saat ini masih sedang aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Barat. Dan Fauzan Khalid ini akan dicanangkan oleh Partai Nasdem ke depannya untuk berkompetisi di DPR RI. Selanjutnya di Lombok masih ada tokoh seperti Syamsul Lutfi, yang dimana merupakan tokoh Nahdlatul Watan Islamiyah atau yang biasa kita kenal di Syamsul Lutfi akan menjadi salah satu jagoan dari Partai Nasdem untuk berkompetisi di DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok. Sementara itu ada Dr. Qurtubi, yang dimana Dr. Qurtubi ini merupakan mantan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Qurtubi nantinya akan berkompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan kursi DPR RI melalui Dapil 2 Nusa Tenggara Barat Pulau Lombok. Dan dalam kepengurusan Partai Nasdem, Qurtubi juga pernah merupakan mantan anggota Komisi 7 Bidang Pertambangan dan Energi DPR RI. Dan ia juga sudah pernah menjabat sebagai DPR RI di Komisi 7 pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dengan deretan politisi berpengalaman ini, DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat percaya diri bahwa bisa menyumbang setidaknya 3 kursi DPR RI, yang dimana sebelumnya Tribun Lombok sudah melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris DPW Nasdem NTB. Mereka akan mencalonkan setidaknya beberapa tokoh tadi untuk memperebutkan 3 kursi DPR RI yang ada di Senayan. Selanjutnya dari 3 kursi tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2, di mana 1 kursi akan diperebutkan di Dapil nomor 1 Pulau Sumbawa, dan 2 kursinya lagi akan diperebutkan di Dapil nomor 2 Pulau Lombok. Dan ini merupakan salah satu faktor di mana Anies Baswedan dikatakan oleh Wahijan, yakni Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki dampak positif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk mengambil atau mengkapitalisasi kemungkinan tersebut,
beberapa calon-calon tokoh yang memang sudah ternama dan berpengalaman tadi akan dimajukan ke konsentrasi DPR RI pada tahun 2024 mendatang. Eh, Apa yang disampaikan Wahijan juga bahwa apabila Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu memenuhi target sebanyak 3 kursi tadi, nantinya akan dijanjikan satu kabinet menteri yang ada di Republik Indonesia. Dan tentunya hal itu juga harus dibarengi dengan kemenangan dari Anies Baswedan sendiri saat berkontestasi sebagai presiden. Dan sehingga Partai Besutan Surya Paloh ini memang diproyeksi akan memenangkan pemilu legislatif di NTB. Terlebih mereka juga sudah melakukan sebuah survei di mana 80 hingga 85% tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Anies Baswedan itu memberikan hasil yang positif atau berbeda. Demikian nih, terima kasih. Terima kasih rekan Jimmy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sesuai dengan arahan dan surat perintah dari DPP, mulai dari tahapan Nasdem memanggil untuk kader-kader Nasdem yang terbaik untuk menjadi bacalek itu kita sudah lakukan, penjaringan sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu sampai pada masuk tahapan pleno DPD dan DPW, dan itu sudah kita lakukan. Dan kemarin jadwal seluruh bacalek baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan DPRI kita pleno bersama di DPP. Pleno ini berisikan satu, menentukan komposisi urutan nomor, yang kedua kapabilitas dan meneropong kapabilitas dan elektabilitas dari seluruh bacalek yang akan tampil. Nah, sehingga kemarin rampung semuanya, baik DPRI, DPR provinsi sama DPR kabupaten, itu di tingkat pusat untuk segera diterbitkan SK sebagai dasar untuk pendaftaran ke KPU di semua level. Nah, Ketum Partai Nasdem memasang target khususnya untuk DPR RI itu di Pulau Lombok itu dipasang target itu dua porsi, Pulau Sumbawa itu 1 porsi. Dan apabila ini jebol bisa tembus, maka jaminan menteri dijamin oleh Pak Surya Paloh sebagai ketum Partai Nasdem itu dapat untuk jatah NTB. Itu 1 menteri. Dan itu ditegaskan kemarin via ketua DPW ya, lewat ketua DPW NTB Pak Willy Aditya. Apabila target 3 kursi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat, maka jatah menteri akan diberikan. Akan plot 1 lah untuk menteri. Karena ini bukan tanpa dasar, dilihat dari elektabilitas dan keberterimaan terhadap tokoh Anies ya, efek dari Anies yang sampai dengan hari ini masih stabil di angka 80-85% di NTB itu. Karena ini posisi menang, maka kita diharapkan bisa mampu mengkapitalisasi dari efek Anies yang ada di NTB ini ke efek elektoral Partai Nasdemnya. Itu yang kemarin hasil pleno, sehingga kita semua pengurus DPD dan DPW kemarin di Jakarta di DPP menerima arahan dari DPP itu untuk menghadapi pemilu raya 2024 ini dengan siap sedia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.